Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di pagi yang cerah ini dalam kegiatan kuliah umum babak 1 oleh Ayahanda Pimpinan Pondok Pesantren Modern As-Sa'adah. Senin 21 Juli 2025 yang bertempat di Gedung Aula Serbaguna Santri yang insya Allah penuh barokah. Yang terhormat Pimpinan Pondok Pesantren Modern As-Sa'adah, Kiai Haji Mujibur Rahman Magister Pendidikan. Yang kami hormati Direktur Pengasuhan Santri Al-Ustadz Hasuri Magister Hukum. Yang kami hormati Direktur Madrasatul Mualimin Al-Islamiyah Al-Ustadz Dr. Marjuni Magister Studi Islam. Yang kami hormati Kabak Pengasuhan Santri Putra dan Putri. Yang kami hormati Kepala Sekolah MA, SMA dan SMP. Dan yang kami hormati para asatidz wal ustazat Pondok Pesantren Modern As-Sa'adah. Serta para santriwan dan santriwati yang berbahagia. Untuk membuka acara pada pagi hari ini dengan penuh keberkahan, marilah bersama-sama kita ucapkan lafaz basmalah. Untuk selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Muhammad Azfar Atullah, santriwan kelas 3 Madrasatul Mualimin Al-Islamiyah, kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum.
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Oh Pondokku. Kepada hadirin, kami mohon berdiri.
Hadirin kami perkenankan duduk kembali. Baiklah, memasuki acara inti yakni kuliah umum babak 1 tentang sejarah Pondok Modern Asa Ada ke Pondok Modernan dan visi misi pondok yang berkaitan dengan Corpelio dan akan disampaikan oleh ayahanda kita yakni pimpinan Pondok Pesantren Modern Asa Ada Kiai Haji Mujibur Rahman, kepadanya kami haturkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah memberikan nikmatnya yang sangat luar biasa, cerah, dan hadir di depan dan di tempat ini orang-orang yang insya Allah Allah muliakan, Allah jaga kesehatannya, Allah terus tumbuhkan semangatnya untuk selalu fi sabilillah. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah agar Allah terus memberikan nikmatnya yang berlimpah kepada kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang menjadi influencer yang luar biasa di dunia dan yang pernah ada di muka dunia ini, di muka bumi ini. Seorang influencer yang tidak menginfluensi pada zamannya, tapi menginfluensi sampai hari ini. Maka tidak patut kalau kita tidak mencontoh apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mau jadi influencer? Mau enggak? Pernah Ustaz tanya pada salah seorang santri tahun kemarin, cita-citamu apa? Jadi TikToker. TikToker. Rendah amat TikToker. Jadi influencer. Tanggung. Oh, ya Ustaz, saya siap jadi influencer. Kenapa? Kerjanya enak. Di kamar bisa, di mana bisa. Pikir kerjanya kayak gitu. Mau jadi influencer? Mau enggak? Hah? Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, influencer terbesar yang ada dan lahir di muka bumi ini. Yang lain nggak ada apa-apanya. Jadi kalau mau mencontoh, contoh Rasul. Hei para Gen Z, contoh Rasul. Bukan contoh yang lain-lain, influencer bayaran murah itu. Rasulullah dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Maka apa yang Rasul ajarkan kepada kita, contohkan kepada kita adalah sebuah tujuan. Ustadz, Rasul kok enggak capek-capek ya? Nih ustadzah yang merasa capek ngajar, lelah ngajar. Contoh influencer termulia yang pernah Allah ciptakan di dunia ini, Rasulullah. Kalau kita melihat sekilas,
capek banget yang dikerjakan oleh Rasul. Dakwah yang baik dibalas dengan kejahatan dan kekerasan. Benar nggak? Apalagi pada saat beliau berhijrah ke Taif, perjalanan ke Taif bukan sambutan tapi cacian dan makian serta siksaan. Menyerah Rasul? Lelah Rasul? Enggak. Kenapa? Nah ini masalah. Kok Rasul enggak capek-capek, enggak seperti tidak merasa lelah? Jangankan Rasul, para sahabat yang mendampingi Rasulullah SAW juga tidak merasakan lelah. Sakit pun dia tidak merasakan begitu. Secara kasat mata sakit dong. Bilal bin Rabah diuji dengan apa? Luar biasa ujiannya. Seorang hamba sahaya, jangankan orangnya, sendalnya udah di surga. Percaya nggak? Lihat yang guru-guru sejarah ajarkan ntar nih. Kenapa beliau tidak merasa lelah? Karena mereka punya yang namanya apa? Yang tahu saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Mengapa Rasulullah dan para sahabat tidak merasa lelah ketika menyampaikan dakwahnya? Padahal sakit, tidak enak, habis-habisan. Kenapa? Jawabannya sedikit banget. Monitornya kurang enak kesini nih, height-nya nggak ada monitor nih. Ayo, siapa yang tahu kenapa beliau tidak merasa lelah? Hadiah Ustadz Marjun, siapkan. Angkat tangan, nak, angkat tangan. Mike, siapkan Mike, cepat. Hadiah. Ayo coba. Kelas 6 dulu deh. Ya. Kasih. Kenapa Rasulullah tidak merasa lelah? Diri. Sebutkan namanya, di mana rumahnya, dengan siapa, semalam berbuat apa? Mic-nya hidupin. Cuk. Ya. Cuk. Udah kedengeran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ziaul Haq, asal dari Serang. Asal Serang. Di mana Serangnya? Cikesal, Cikesalnya di mana? Pasir Manggu. Di mana Pasir Manggunya? Di Ya jawab lengkap, gak usah pakai ditanya lagi. Asad. Anaknya siapa? Di Kopra. Dari awal. Baik, perkenalkan nama saya Raihan Ziaul Haq. Nggak ada suaranya. Baik, perkenalkan nama saya Raihan Ziaul Haq, perwakilan dari kelas 6 MMI. Saya asal dari Asada. Jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kenapa sahabat-sahabat Nabi bisa tidak merasakan rasa sakit itu? Nggak jelas suaranya ya? Yang jelas, suaranya yang jelas. Pertanyaannya itu, Nggak usah dibekap mic-nya. pertanyaannya, mengapa sahabat-sahabat Nabi tidak mengenal kata lelah? Cukup. Lihat langsung. Jawabannya, karena mereka memiliki keikhlasan. Karena mereka memiliki keikhlasan. Kurang tepat. Itu. Kurang tepat. Yang lain. Hadiahnya istimewa ini Pak Marjun ya. Ya, kurang tepat. Putri, alah Putri ini. Berani? Siapa? Ayo. Ya, ayo. Ayo jangan bercanda, Berani, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Salah malah kamu terkenal. Ini ada kamera. Nanti ayah ibu mau ngelihat. Oh anakku. Berdiri. Ayo, Mike. Kamu kesana lari. Ya, sebutkan identitasmu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurnia, asal dari Tangerang, Pasar Kemis. Ya, pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Mengapa Nabi Muhammad dan sahabatnya tidak merasakan rasa lelah atau kesakitan ya tadi? Oke, jadi menurut saya ialah karena beliau memiliki keimanan dan keikhlasan di dalam dirinya. Kok ini dibantin? Kurang tepat. Kurang tepat, kurang tepat. Tolong ini diperbaiki monitornya nih, pindah-pindah suaranya nih. Kurang tepat. Ya, siapa? Ustadz boleh kok, Ustadz mana? Ayo berdiri, langsung berdiri. Ayo. Iya, luar biasa. Sebutkan namanya, kelas berapa, alamatnya di mana. Mic-nya mana, mic? Ayo, mic-nya lari mic. Masya Allah, muternya jauhan kamu. Kamu standby di sini. Sekalian muter ke koprah tuh. Kelamaan. Itu mic cepet. Udah kamu nggak usah mundur-mundur lagi. Di situ aja. Udah di situ. Diam di tengah. Ya. Apa namanya siapa, dari mana, kelas berapa, pertanyaannya apa, jawabannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Afifah Farah Fauzia, berasal dari Cikande. Pertanyaannya, Kelas berapa? kelas 1. Luar biasa, kelas 1. Hebat. Ini udah benar jawabannya. Sudah benar. Langsung hadiah. Iya, langsung hadiah. Ya, pertanyaannya apa, jawabannya apa? Hadiah dulu aja terima. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad dan Rasul yang lainnya tidak pernah capai dalam menyampaikan dakwahnya? Karena Nabi Muhammad dan Rasul lainnya mempunyai memiliki sifat tablik yang artinya menyampaikan. Jadi itu sudah kewajibannya untuk menyampaikan wahyunya. Luar biasa. Kalah. Ya, bagus. Ada lagi jawaban yang lain? Cukup. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kasih semangat. Ustadzah, apa jawabannya? Mengapa Rasul dan para sahabat tidak merasakan lelah dalam berdakwah meskipun sakit luar biasa? 100.000. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu nggak Ustadz? Perkenalan. Nama Encup Supriyatin. Wali kelas berapa? Wali kelas 3 Bangladesh. Mana suaranya? Wali asuh asrama An-Nasyito. Tepuk tangannya. Wali santri dari Ananda Raihan Ziaul Haq dan Syakira Hasna Kamila. Oke, pertanyaannya, kenapa Nabi serta para sahabat tidak mengenal lelah dalam berdakwah? Jawabannya, karena mereka memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka meyakini akan kebenaran agama Islam. Kemudian mereka memiliki keikhlasan, pengorbanan dan kesabaran dalam menjalankan dakwah. Sekian, terima kasih. Luar biasa, kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi udah Waalaikumsalam. berani Ustadz. Iya, udah berani. Hadiah Pak Marjun, kue. Ustadz, silakan. Hadiah tetap angkanya
Silakan. Wakil Ustadz lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sudah pasti salah, tapi mewakili Ustadz aja biar ada yang berani. Sebetulnya tadi jawaban santri itu sudah sangat bagus. Ada yang memiliki keimanan, ada yang memiliki keikhlasan, satu lagi sepertinya harus motivasi yang kuat. Jadi Nabi dan Rasul itu punya motivasi yang kuat, mengharapkan pahala juga mengharapkan surganya Allah. Jadi motivasi kuat, sehingga lelahnya itu tidak ada. Terima kasih Ustaz. Luar biasa jawabnya. Sedikit lagi aja. Sedikit lagi. Masih dapat kue. Masih dapat kue. Oke. Kelas 1 putra ada yang berani jawab? Ayo, Bapak, berdiri. Luar biasa. Kasih aplaus. Ini generasi-generasi yang luar biasa ini, Masya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki, asal saya dari Serang, Ciamas. Tadi pertanyaannya mengapa Nabi SAW tidak memiliki rasa lelah dan sakit? Karena jawabannya mereka memiliki ketabahan yang kuat dan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jawabannya. Hadiah luar biasa jawaban kelas 1 ini. Ini kelas 1 nih, maka ustadz-ustadzah akan mengajar anak-anak yang luar biasa nanti. Baik, semua jawabannya benar sebetulnya, tapi kurang pas. Kita pasin artinya kita sempurnakan. Seseorang merasa lelah itu karena memang yang dia angkat, beban yang dia panggul, tugas dan kewajiban atau pekerjaan yang dia emban karena berat. Benar gak sih? Berat saja tidak cukup untuk membuat dia lelah. Yang membuat dia lelah adalah karena tidak punya tujuan. Kalau kamu punya tujuan, rasa lelah itu akan hilang saatnya nanti. Karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita kerjakan, belajarmu nanti di pondok, seperti apa kehidupanmu, capek, lelah ini, pertemuan ini ya, kuliah umum babak 1, kamu akan merasa capek, kamu akan merasa lelah, karena memang jika kalian tidak punya tujuan. Atau bisa disederhanakan niatmu. Innamal a'malu wa kulli imri'in ma nawa. Ayo, capek nggak duduk begini? Capek pasti, pegel pasti, sakit. Kalau tidak punya tujuan, itu akan terasa terus-terusan. Apa sih ini acara? Pegel, paling yang diomong itu-itu aja. Begitu ustazah. Ngajar pegel, capek, nggak ada hasilnya. Nah, tujuanmu itu apa yang membuatmu menjadi lelah nanti? Maka tujuan yang jelas dari lelah akan menjadi lillah itu nanti. MPLS nih namanya kalau di sekolah-sekolah luar. Kalau di kita disebutnya dengan kuliah umum khutbatul ars. Khutbah pembukaan. Setiap pondok akan mengawalinya dengan seperti ini. Maka kalau kita hari ini mengadakan acara kuliah umum, untuk apa tujuannya? Kalau tidak jelas tujuannya, hanya melaksanakan rutinitas
ustadz dan ustadzah hanya melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya akan capek, lelah dan gak jelas, jenuh luar biasa. Termasuk mengajar. Karena tidak ada tujuan yang lillahi ta'ala. Kalau tujuannya cuma sekedar sertifikasi, kalau cuma sekedar tujuannya itu adalah bantuan pemerintah, gaji, uang, lelah Ustaz. Yakin. Jangankan mengajar, dagang sekalipun lelah. Gak akan pernah merasa kaya raya. Apa yang membuat kita merasa kaya raya? Lillah, bukan lelah nanti. Maka tujuannya harus lillah. Kalian untuk apa nih sekarang? Tujuannya duduk di sini berlama-lama di sini, bahkan 3 hari kalian akan ada acara seperti ini. Kalau tujuanmu tidak lillahi ta'ala, kamu akan merasa lelah. Anak-anakku kelas 1 punya tujuan gak masuk ke pondok? Nah, tetapkan tujuannya. Inilah biasanya yang disebut dengan sebuah visi. Nggak ada visinya. Ada Ustadz, apa visinya? Kaya raya, itu akan menghasilkan kelelahan. Sebab tujuanmu hanya dunia saja. Apa yang membuat tidak lelah? Lillahi ta'ala. Kok bisa begitu? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Itu tujuan kita, lillah. Kalau tujuan kita lillah, insya Allah itu yang namanya keikhlasan, kesabaran, istihad dan lain sebagainya, kesungguhan akan terasa betul sebagai amunisi, sebagai peluru, sebagai modal kita untuk lillahi ta'ala. Gitu kira-kira. Maka visi bukan cuma sekedar mimpi. Karena mimpi, ya namanya mimpi. Visi itu adalah sebuah tujuan hidupmu. Dan kalian harus berani menetapkan visimu dalam kehidupan kalian itu. Anak-anakku kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang kelas 4, kelas apalagi yang kelas 6 hari ini. Apalagi yang kelas 6 hari ini. Tujuanmu apa? Visimu apa? Begitulah kira-kira. Mengerti nak? Kenapa kamu harus punya visi? Kenapa? Karena supaya lelahmu menjadi lillahi ta'ala. Kalau sudah lillahi ta'ala, kecintaan Allah kepada, kecintaan manusia kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit yang diderita para sahabat Rasulullah seperti Bilal bin Rabah misalnya, ketika badannya ditimpa oleh batu berdarah-darah, tinggal nyawa saja yang sisanya, dia tidak menyerah begitu saja. Kok bisa dia tidak menyerah? Karena lillahi ta'ala. Ini penting. Ini sangat penting bagi kita semua. Bagi kalian apalagi yang masih jauh ke depan, masa depanmu yang nanti insya Allah akan kamu raih. Salah menetapkan niat, salah menetapkan tujuan, salah kalian dalam bermimpi, kalian akan terus menerus 24 hours akan merasa very tired in your life. Kalian akan sangat-sangat merasa lelah, capek dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Begitulah nak kira-kira pentingnya sebuah visi. Betul, visi adalah sebuah mimpi. Kenapa kita harus bermimpi? Lah iya. Kalau tidak punya mimpi, apa yang kalian bayangkan? Ustadz, kan nanti ada takdir yang menentukan kita di masa yang akan datang. Oke, nanti kita bicarakan tentang itu. Tapi saat ini beranilah kalian bermimpi. Ingin jadi apa dan ingin menjadi siapa. Kalau tadi Ustadz contohkan misalnya, apa yang sudah Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Beliau ada sebagai seorang influencer luar biasa yang pernah ada di muka bumi ini.
Ustadz, saya bermimpi meneladani seluruh apa yang diajarkan dan telah diteladani oleh Rasulullah SAW. Itu visi namanya. Banyak banget, ekskulnya banyak banget. Kamu akan kebingungan milih mana. Nggak apa-apa. Nih pengasuhan jangan dibatasi mereka mau ngambil apa. Silahkan dicoba saja semuanya. Jangan dihususkan, nggak boleh satu saja. Nggak apa-apa. Karena dia nanti akan bisa memilih setelah merasakan saya cocoknya di sini kegiatannya. Jadi untuk awal nggak apa-apa, biarkan mereka ngambil semua kegiatan aktivitas ekskul yang ada di pondok. Kenapa? Ingin menunjukkan santri yang aktif. Jangan diem aja. Nih, air yang mengalir dengan air yang tergenang, mana yang bermanfaat? Air yang mengalir atau air yang tergenang? Kalau yang tergenang airnya itu sehat atau tidak? Berpenyakit? Maka anak yang diam aja pasti sakit dan penyakitan. Diam aja, mager. Ini anak yang mager, maka anak yang perlu dibawa ke poskestren, diobati dan disembuhkan supaya dia bisa bergerak kembali. Inna fil harokah barokah. Ini bukan cuma buat anak-anak aja, buat ustadz dan ustadzah juga. Ustadzah kalau habis ngajar kemana sih? Kalau ustadz masih kelihatan main futsalnya ngacak-ngacak asrama masih kelihatan. Ustadzah enggak. Tenis meja udah disiapin 4 kalau nggak salah. 2 putra, 2 putri. Mana tuh sisanya? Kok cuma 1? Ada di mana? Di Gor Putri. 3 di Gor Putri. Yang pakai ustadz atau ustadzah atau siapa? Lapangan basket disiapkan. Insya Allah nanti ini di belakang gedung Mutawal ini mini soccer nih jadi nih. Bawahnya nanti ada lapangan basket 3-on-3. Disiapkan. Tenang. Kalian butuh lapangan yang lain, kita akan siapkan seberang jalan sebelah kanan. Itu akan jadi lapangan lagi. Sebelah kirinya akan jadi glamping dan kemudian kolam pancing yang besar untuk orang tuamu menengok kamu nanti. Akan disiapin bebek-bebekan pakai remote. Tenang saja. Doakan oleh kalian karena doamu ini tembus ke Sidratul Muntaha, tembus ke langit tanpa batas, tanpa penghalang. Kok bisa gitu? Kalian fisabilillah. Doanya jauh lebih mujarab daripada kami. Maka doakan pondok ini oleh kalian dengan ikhlas supaya pondok ini bisa mengawal cita-cita kalian jangan jauh lebih baik lagi. Maka harus jadi santri yang aktif. Sudah cukup seperti itu? Esensial sudah dibutuhkan. Apalagi? Modern sudah dikerjakan. Aktif sebentar. Ada satu visi yang harus menjadi ruh semuanya. Menjadi semangat semuanya. Apa? Spiritual. Ustadz, saya sudah modern, saya sudah mengerjakan perbuatan itu, saya sudah mengerjakan tugas ekskul dan sebagainya, saya sudah aktif, santri saya aktif. Dengar, kalau tidak ada muatan spiritualnya, kalau tidak membawa kalian jauh lebih dekat kepada Allah, maka itu menjadi sia-sia. Contoh, perhatikan anak-anakku yang nanti akan lasentri dan GB dan lain sebagainya. Kalian bikin dekorasi penuh segini. Pasang LED, pasang lighting, pasang sound system, pasang operator segala aktif luar latihan siang malam. Luar biasa aktivitasnya. Apakah ini menambah kamu dekat kepada Allah? Apakah sholatmu baik, tambah baik? Apakah ibadahmu tambah baik? Jangan seperti orang-orang yang tidak punya nilai spiritual. Aktif luar biasa, salat enggak, ibadah enggak. Ini lelahnya hanya akan menjadi lelah terus-terusan, tidak akan menjadi lillah. Ustadz-ustadz aktif membimbing kalian, bahkan merasa menyesal menjadi orang yang aktif. Enakan yang mager, dasar penyakit pikiran kayak gitu. Ya, maka kalau ada ustadz dan ustadzah malas jadi pembimbing, penyakit.
harus diobatin tuh, KMC, direndam. Pikirannya direndam. Insya Allah nak, ustadz dan ustadzah sekarang ini insya Allah paham tentang yang namanya nilai spiritual. Mengawal kalian bukan karena tugas, bukan karena diminta, tapi ini adalah bagaimana cara dia mengamalkan ibadahnya secara real, secara nyata. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, aktivitasmu nanti ini, latihan drama, latihan seni dan lain sebagainya. Apakah ini menjadikan kalian jauh lebih dekat kepada Allah atau menjauhkannya? Capek bikin dekorasi sampai enggak sholat. Ini gagal, visi yang gagal. Maka nanti meskipun kalian sedang mempersiapkan pementasan sangat luar biasa, azan berhenti, nggak usah dituruh, santri modern otomatis, nggak ada, sepi. Balik lagi ke sini setelah sholat. Begitu harusnya, itu namanya santri yang mengenal tentang visinya dengan baik, visi lembaganya dengan baik. Kamu kemudian mengawal organisasi OSPM kamu ini di tahun ajaran ini, di masa akhir jabatanmu dengan baik. Apakah program-programmu ini, meskipun kamu cuma sekedar mengontrol air, ngontrol lampu, bermanfaat untukmu? Bayangkan dai, kamu nggak ngontrol, jamaah berantakan. Jamaah berantakan kalau nggak ada dai. Maka insya Allah dai nanti akan jadi Ja'far, Habib Ja'far berikutnya itu nanti. Kemarin dandanannya udah kayak Habib Ja'far aja, kurang terang dikit. Ya, walaupun bagian dapur cuma sekedar menyajikan makan. Kalau nggak ada kamu, anak-anak santri nggak makan. Kalau nggak makan nanti mereka lemes belajarnya. Maka ibadahmu di situ, nilai spiritualmu di situ. Tidak ada yang sia-sia yang kita canangkan, yang kita susun di pondok ini. Kenapa? Karena ini bagian dari sebuah visinya. Sekali lagi anak-anakku sekalian, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, selama itu menambah kedekatan kamu kepada Allah, sholatmu jauh lebih baik. Ini kenapa pelukan? Kayak teletabis. Nanti nggak paham, nanti ditanya ya habis ini ya, nanti ditanya ya fisiknya. Selama kamu kemudian mengerjakan programnya dengan baik dan kamu ibadahnya tambah bagus, ngajinya tambah rajin, insya Allah kamu memang santri asaadah yang mengenal visinya dengan baik. Maka visi asaadah apa? Esensial, modern, terus aktif, terus kita pendekin menjadi emas. Jadi visi asaadah apa? Emas. Apa emas? Sebentar. Coba anak putra santri kelas 1 mana? Angkat tangannya. Angkat tangannya, yang enggak angkat tangan berarti tidur nih. Itu kenapa? Sakit gigi. Angkat tangannya. Perhatikan. Coba, apa visi asaadah? Emas. Apa? Enggak ada suaranya nih anak putri nih. Dengar nih anak putri. Mana kelas 1? Apa visi pesantren asaadah? Sama aja. Apa? Emas. Apa? Pertama apa? Yang kompak. Apa? Kedua. Ketiga. Keempat. Spiritual. Anak-anakku kelas 2 angkat tangan. Wah, oke. Kita adu suaranya. Apa visi pesantren asaadah Putra? Apa? Pales. Putri nih liatin. Apa visi pesantren asaadah? Luar biasa gitu. Coba perbaiki oleh kelas 3. Mana anak kelas 3? Bareng-bareng. Apa visi asaadah?
Apa saja? Luar biasa. Kelas 4 mana kelas 4? Kelas 4. Kelas 4 putra putri mana putra putri kelas 4? Kita dengar suaranya. Apa visi asada? 1. Kelas 4 1 orang itu. Tangannya nggak boleh turun. Apa visi asada? Angkat tangannya, Ustaz pengen lihat. Mana putri? Yo, apa? Visi asada. 1. Spiritual. Kelas 5, mana kelas 5? Wah, pemain pinggir ini kelas 5 nih. Apa visi asada? Spiritual, luar biasa. Dai, sini Dai. Dai sini cepat. Cepat. Kamu udah buka kaos kaki aja. Udah sini biarin. Ke depan, ke atas. Sini. Weh, ini calon Habib berikutnya ini. Visi asada apa? Pegang. Emas. Apa Mas? Esensial, modern, aktif, spiritual. Luar biasa. Apa arti esensial? Yang apa? Lembaga yang dibutuhkan. Lembaga yang dibutuhkan. Masya Allah, yang keras. Esensial adalah Lembaga yang dibutuhkan. lembaga sih. Yang dibutuhkan. Yang keras kayak gini. Yang dibutuhkan. Dibutuhkan, luar biasa. Dina sini. Sini. Depan. Yaudah situ aja. Sini. Buka makalah. Sini. Terangkan makna spiritual dalam visi ini. Lihat nggak boleh. Pengalaman dalam ibadah, mendekatkan dan spiritual itu pengamalan dalam ibadah, mendekatkan atau mendekatkan dari Allah. Mendekatkan Allah. Mendekatkan diri dari Allah. Kepada Allah. Dina berdiri. Bagaimana jalan? Yang bener terangin. Spiritual ialah bagaimana cara mengamalkan ibadah secara nyata. Santri yang merelakan pekerjaannya sampai tidak sholat maka ia gagal. Gak usah baca. Aduh. Bisa. Bisa kalau nggak baca. Nggak bisa. Nggak ada ininya. Ini yang warna. Nggak ada ininya. Nggak ada. Terangkan. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa, ini nggak ada. Ulangi. Spiritual ialah bagaimana cara mengamalkan ibadah secara nyata. Santri yang merelakan pekerjaan sampai tidak sholat maka ia gagal.
Spiritual ialah tidak keluar dari syariah, memanfaatkan barang pada tempatnya. Memanfaatkan apa? Memanfaatkan apa? Barang pada tempatnya. Itu kapan nulisnya? Itu nulisnya kapan? Udah lama ya? Yang Ustaz sampaikan kamu nggak tulis. Wali kelasmu siapa? Ya, baca yang kamu tulis. Mic-nya mana mic-nya? Kasih. Baca yang kamu tulis tentang spiritual. Nggak usah disalin, nggak usah disalin. Nggak usah disalin, baca yang kamu tulis. Baru nulis. Sudah, cukup. Perhatikan. Apa Dina? Visi Asada? 1. Ya, jangan kamu menulis dulu di kamar dulu, baru kemudian di sini pura-pura nulis, nggak boleh. Itu namanya santri yang masih dinosaurus nih. Masih santri dinosaurus nih. Santri yang modern nggak gitu, nggak usah disuruh. Yang dibutuhkan oleh kamu tulis. Ngerti nak? Kalau kamu baru nulisnya setelah diperintah, maka itu belum paham tentang visi. Kalau ini dibutuhkan olehmu, tulis. Ini penting saat untuk masa depan. Itu santri modern namanya. Gak usah disuruh lagi. Kenapa sih saya harus menulis? Menulis ilmu pengetahuan yang kamu dapatkan. Itu persyaratannya kamu punya pengetahuan dan punya ilmu pengetahuan. Ngerti Nal? Ngerti gak kamu? Persyaratannya ditulis nak. Saat zaman sekarang kan gak pakai ditulis, saat ada handphone, ditulis. Kenapa? Al ilmu nurun. Apa ya hubungannya? Menulis dengan nasihat ulama kepada kita. Karena al ilmu sayyidun, bukan nurun. Lain lagi nanti itu. Al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Tahu Nal? Belum tahu. Belum tahu. Tulis, dibutuhkan tidak? Pulpen aja nggak ada kamu. Ini nama santri dinosaurus nanti. Tulis, ada pulpen. Oh berarti sudah geser. Jadi santri Power Ranger. Al ilmu sayyidun. Ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau kamu berburu, hasil buruannya diapain? Anak-anak kelas 1, lihat sini. Anak-anak lihat sini. Kelas 1, 2, 3, 4, lihat sini. Lihat sini. Al ilmu sayyidun. Kenapa ilmu itu sama seperti diibaratkan binatang buruan? Kenapa? Kalau kamu udah berburu, binatangnya tidak kamu ikat hasilnya, kabur enggak? Kabur. Wal kitabatu qayyiduhu. Menulis itu mengikat pengetahuan yang kamu dapat. Jadi bukan diikat dulu binatangnya belum ada kamu ikat, itu kejadiannya tadi. Ngerti anak? Ini siapa yang duduknya? Ngerti? Sudah ditulis? Belum? Pulpennya nggak ada? Ya nanti nulis, nanti nyalin ya. Nanti nyalin, nanti nggak ngerti. Kenapa harus ditulis? Karena kalau tidak ditulis, apa yang kamu ketahui akan hilang. Masih ingat Ustaz, hari ini. Besok belum tentu. Bahkan siang nanti, bubar dari sini belum tentu kamu ingat lagi. Iya Ustaz, saya cepat lupa. Nah, ini nilai spiritualnya. Apa yang kamu tahu dan kamu cepat lupa, artinya apa? Kamunya banyak karena banyak maksiatnya. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, dinasihati oleh gurunya kayak gitu. Saya cepat lupa guru,
Nasihat gurunya kepada Imam Syafi'i apa? Tinggalkan litarkil tinggalkan maksiat. Kenapa? Karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau orang banyak maksiatnya gelap, nggak ada cahayanya nanti. Cahaya apa? Cahaya Allah. Al ilmu nurun, wa nurullah la yuhda lil asi. Maka nasihat gurunya kepada Imam Syafi'i apa? Litarkil ma'asi, tinggalkan semuanya yang berakibat kepada maksiat. Saya susah ngapal, masih banyak maksiat nih. Berarti masih banyak maksiat. Biar cepat hafal, tinggalkan maksiat. Maksiatnya kayak apa? Dengar, maksiatnya ganggu temennya belajar, maksiat bukan? Ada temennya lagi belajar, kamu godain, kamu ganggu sampai kamu temennya tidak bisa belajar lagi. Ada aja usilnya, bukunya lah dihilangin, digangguin, yang penting sama-sama nggak bisa nanti pada saat di kelas. Maksiat itu bukan cuman pikiran, dengar, perhatikan, maksiat itu bukan cuma sekedar mencuri. Membuat temanmu sakit hati, membuat temanmu jadi susah, itu juga bagian dari maksiat. Jangan berharap jadi orang sukses begitu. Langkah kakimu benar masih maksiat tidak? Apa ciri-cirinya? Sendalnya tuh. Sendal siapa? Ke masjid aja masih maksiat, apalagi ke tempat yang lain. Maka sulit nanti belajarnya, menghafalnya susah. Ini yang disebut spiritual. Yang kamu kerjakan adalah menjauhi maksiat. Mengerti nak? Mengerti? Ustaz, saya makan kameramen, mamang kamera, saya mamang foto, saya mah soundman, nggak ada hubungan. Kamu apapun yang kamu kerjakan, selama ini membawa kamu kepada nilai ibadah, ini sesuai dengan visi pondok. Visi pribadi seperti apa? Sama. Silahkan kamu ambil dari visi pondok. Esensial, modern, aktif. Silahkan kamu ambil dari visi itu. Modifikasi oleh kamu. Ini yang disebut sebagai santri modern. Paham nak? Ustaz, gimana caranya untuk bisa mewujudkan, untuk bisa membuktikan visi ini dan untuk bisa terwujud dan bisa berpengaruh kepada saya? Perlu aksi nak, yang disebut misi. Jadi misi itu kenapa harus ada? Karena itu perbuatan yang dilakukan untuk bisa mencapai visi tadi. Contoh, kalau belum paham tentang visi misi, ini anak-anakku yang baru pindah dari SD ke jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi. Perhatikan, sebab tentu anak kelas 2, kelas 3 juga paham. Nih visi, saya ingin makan di dapur. Visi enggak? Nah, gimana caranya saya bisa makan di dapur? Apa yang harus dilakukan? Bawa piring. Bisa makan? Nggak bisa. Bawa piring doang bisa makan? Harus apa? Jalan ke dapur. Jalan ke dapur bisa makan? Belum. Apa? Sodorkan piringnya ke yang menyajikan nasi. Sudah makan? Apa lagi? Apa? Ya, minta lauknya. Sudah bisa makan? Belum? Belum bisa makan? Belum? Apa? Ya, cari tempat duduk biar bisa makan. Sudah makan? Sudah bisa? Apa? Sekolah? Doa. Kok doa? Supaya makanan yang masuk ke dalam badan kamu menjadi kebaikan. Apalagi? Sudah makan?
Butuh apa? Minum. Ya, oke, butuh minum. Sudah makan? Apa lagi? Hah? Sendok. Ya, ada sendok. Sudah makan? Apa lagi? Cuci tangan. Oke, cuci tangan, sendok, minum, makan nasi, lauk. Udah ada semua, piring. Udah makan? Apa? Iya, sendok nasinya masukkan ke dalam kok ya mulutmu sudah makan? Ya belum kebaikan, harus dikunyah. Jadi untuk makan saja, dengar, visimu untuk makan saja, misinya banyak. Saya pengen bisa ini, saya pengen bisa itu, tapi kamu mager, diam aja, mengeluh saja. Berhasil? Tidak. Maka perlu yang namanya misi. Maka misinya pesantren Asadah itu apa? Bagaimana caranya kamu bisa menjadi orang yang sangat-sangat baik di sisi Allah. Kenapa? Menjadikan orang yang bertakwa. Belajar, oke, belajar. Tapi takwamu kepada Allah seperti apa? Kalau takwamu kepada Allah ini jauh berkurang, mission impossible. Gak mungkin misinya benar. Maka misinya harus jadi possible. Apa yang dilakukan oleh pondok ini supaya bisa mewujudkan visinya, maka visinya harus possible. Harus mungkin dikerjakan. Apa misi yang pertama? Bagaimana kita semua bisa jauh lebih bertakwa kepada Allah. Karena Allah tidak melihat yang lain kecuali orang yang itu bertakwa atau tidak kepadanya. Misi berikutnya apa, nak? Menyiapkan kalian, nak, untuk punya wawasan yang jauh lebih luas lagi. Pikiranmu jangan cuma sekedar jadi influencer, tapi bagaimana menciptakan orang menggunakan kemampuan dan keahlianmu yang bermanfaat. Apa itu? Karena misimu tuh harus jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Maka perlu yang namanya wawasan yang sangat luas. Maka ustadz dan ustadzah dalam rangka mewujudkan misi ini supaya kalian punya wawasan yang global, pengetahuannya yang luas, orientasinya itu bukan cuma sekedar materi tapi bagaimana bisa bermanfaat di masyarakat, maka itu yang kita kerjakan. Saya ulangi, misinya pondok itu gimana caranya kamu punya pengetahuan yang luas. Gimana santri-santrinya punya pengetahuan yang global. Meskipun pengetahuannya global, umum, luas dan universal, dan kemudian ilmumu juga luar biasa, tapi seberapa manfaatnya di masyarakat. Kalau tidak ada manfaatnya di masyarakat, itu hanya cuma sekedar gimmick saja. Itu cuma sekedar titel saja nantinya. Kamu tidak bermanfaat di masyarakat meskipun titelmu tinggi, jabatanmu tinggi, tapi kerjanya ngerusak masyarakat. Bukan misinya Asadah itu. Jadi dokter, oke, jadi dokter luar biasa, spesialis berbagai macam di masyarakat kepake enggak? Ilmumu hanya sekedar menumpuk kekayaanmu saja. Itu bukan misi kita. Itu bukan misi Asadah. Ngerti, nak? Anak-anakku kelas 6 ngerti? Ini yang akan jadi alma mater, jadi alumni Asadah nanti tahun depan. Wawasanmu luas, pengetahuanmu juga luas. Manfaat tidak di masyarakatmu, atau masyarakatmu dengan kehadiran kamu malah jadi sumpek. Bukan misi kita. Dokter, ya. Spesialis, iya. Imam masjid, oke. Khotib,
pasti. Itu kita maunya kayak gitu. Ngerti? Tentara iya, anak motor iya, tiap datang ke rumahnya berisik, tetangga ngamuk. Itu bukan misi asada, itu anak pentil itu namanya. Knalpot itu namanya. Enggak ada. Ustaz, saya ini kan seorang programmer, nggak bisa khotib. Ini namanya santri yang belum paham tentang kuliah umum. Meskipun kamu programmer, kamu sibuk dengan aplikasimu dan software yang kamu kuasai seperti itu. Masjid gak ada imamnya, maju nak. Majelis taklim gak ada yang ngajar, isi. Ini misinya. Kenapa? Keberadaanmu harus jauh bermanfaat di masyarakat. Dek, abah yang khotib sakit, nggak ada lagi nih khutbah Jumat siapa yang ngisi. Adek ya, insya Allah Ustaz, insya Allah Pak Haji, siap saya. Itu asa ada harus kayak gitu. Jangan murangkat. Din, di majelis taklim gak ada yang ngisi Dina. Nggak mau. Itu bukan santri asa ada. Harus masyarakat orientasi kamu. Walaupun kamu punya tambak ikan seluas Bojonegara. Tapi kalau masyarakat itu butuh kamu untuk ngisi majelis taklim, kamu nggak mau, nggak manfaat nak. Tidak sesuai dengan misinya itu. Oke, siap, saya ngisi. Paling tidak kali ini aja ya Pak ya, gitu. Saya harus ekspor ikan ini ke Korea, gitu. Di Iran butuh ini suplai ikan kerapu. Saya mau ke Iran dulu. Saya mau ke Palestina dulu nih, membantu para masyarakat Palestina dengan ikan kerapu saya. Ikan kerapu khusus para pejuang Palestina. Wow, luar biasa. Langsung di majelis taklim Cidina ngomong begini, langsung berdalil. Luar biasa, itu misinya, orientasinya tetap masyarakat. Kamu sombong di masyarakatnya, bukan orientasi kita itu, bukan misi kita. Ya, gitu Nal ya. Ya, harus siap. Nal, maju ya, khotib Jumat, masyarakat butuh. Kenapa? Yang khutbahnya sakit. Kemarin ketabrak beca. Maju kamu. Meskipun kamu seorang pakar teknologi, nggak ada persoalan. Ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat berbahagia. Di era teknologi saat ini, marilah kita berlomba-lomba. Begitu. Lomba apa? Tarik tambang kayak boleh. Apa kayak judulnya, selama itu tidak menjauhkan kita kepada Allah. Itulah lomba yang sangat bermanfaat. Barakallahu li walakum. Gitu. 1 menit. Ngerti nak? Apa misinya? Yang pertama tadi. Jadi apapun kalian harus jadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Jadi apapun kalian, pengetahuanmu luas, pengetahuanmu global, kalian harus bisa bermanfaat di masyarakat. Apa misi berikutnya? Nah, untuk bisa seperti itu maka kita mengadakan proses pembelajarannya itu yang efektif, efisien, ya, efektif, efisien tadi sesuai dengan visi kita. Menyajikannya mesti seperti itu. Dan tidak lupa ustadz dan ustadzah, ketika ada ustadz dan ustadzah di kelas harus bisa menyenangkan mereka. Kalau mereka suntuk dengan kehadiran ustadz dan ustadzah, dipelajari kembali metodologi pengajarannya. Jangan-jangan belum ustadz dan ustadzah belum terpanggil menjadi seorang guru, hanya sekedar melaksanakan tugas dan kewajiban dan memenuhi kewajiban sertifikasi saja. Sertifikasi akhirnya menjadi sampah pembelajaran kita, pengganggu misi kita untuk bisa menghasilkan visi santri-santri kita yang efisien, aktif, modern dan spiritual tadi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, ini wabil khusus anak-anakku kelas 1, belajar di pondok ini bukan cuma di kelas nak, tapi juga di asrama. Ustadz dan ustadzah tidak hanya mengajar di kelas saja, tapi juga mengajar di asrama.
Maka kegiatan di asrama itu harus jadi kegiatan yang sangat familiar, yang sangat demokratis. Ada terjadi harmonisasi di situ, ada aktivitas dan komunikasi yang sehat antar santri dan antar wali asuh. Itu misi kita, mendukung sekali pembelajaran yang ada di kelas dikuatkan di asrama. Maka OSPM dengar, kegiatan pola disiplin yang ada di asrama kalau tidak ada hubungannya dengan visi dan misi jangan diadakan. Rayon, ketua rayon, Mantiko kelas 5, ketua kamar. Kalau kalian mesti mengumpulkan akdo kalian tidak perlu di lesehan di paping blok. Teras asrama jauh lebih bersih. Dudukkan mereka dengan terhormat. Kalau kamu ingin dihormati begitu nak. Gak boleh lagi ada yang di paping blok kotor-kotor gitu. Nanti mereka langsung sholat ke masjid sementara kotor. Dosanya nanti kebagian kalian. Dudukkan mereka di tempat yang terbaik. Sampaikan itu dengan baik. Karena apa? Ini bagian dari misi. Bagaimana pembelajaran bisa menyenangkan. Bukan di kelas saja. Tapi juga di asrama. Maka kegiatan asramanya itu harus komunikatif. Harus demokratis. Dan harus menyenangkan. Itu misinya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan para asatidz yang tidak hadir pada hari ini, saya kira Ustadz Marjuni kemudian perlu juga meminta tulisannya dari mereka untuk bisa mendefinisikan visi dan misi ini dengan baik. Saya minta laporannya itu. Maka Ustadz dan Ustadzah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, inilah yang disebut dengan penerapan pembelajaran secara totalitas. Semoga pembelajaran tahun ini sesuai dengan visi misinya menjadikan santri-santri asadah punya karakternya yang khas. Terbina sikap dan tingkah lakunya, adabnya juga baik. Adabmu baik jauh lebih luar biasa dibandingkan kamu hanya sekedar punya ilmu. Maka pembelajarannya harus menuju kepada pembentukan santri yang berkarakter Islami. Itu misinya. Tidak seperti itu, tidak asa ada. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, kenapa seperti itu? Karena karakter itu penting untukmu. Untuk kita adab itu penting. Jauh lebih penting daripada kita hanya sekedar punya ilmu. Kenapa? Al-adab fauqal ilmi. Kamu jadi anak yang beradab, insya Allah kamu akan disertai nanti, menyertai sendiri ilmunya. Karena dia tidak akan mengerti tentang adab kalau dia tidak punya bagaimana caranya supaya dia bisa beradab. Saya ulangi, kita tunggu ini bel modern nih, nggak ada yang nyuruh, otomatis. Ya, saya ulangi. Bagaimana kita bisa punya karakter? Bagaimana caranya kita punya adab? Kita harus tahu bagaimana itu bisa dimiliki. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmunya. Contoh paling gampang, perhatikan anak-anakku kelas 1. Al-adab fauqal ilmi. Adab di atasnya. Ilmu ada di bawahnya. Perhatikan. Kamu sudah tahu cara makan? Sudah tahu kan? Makan. Apakah kemudian kamu ngambil nasi di piring kemudian makan sambil jalan-jalan? Ini beradab tidak? Beradab tidak? Tapi kamu sudah tahu manfaatnya makan. Supaya kamu jadi orang yang beradab, dinilai punya karakter yang baik, duduk. Kenapa duduk? Karena ini saya sedang mengikuti apa yang Rasul contohkan. Ingat tadi yang di awal, Rasul adalah influencer bagi kita, ya kan?
terbaik, Roiful Ustadz terbaik yang ada sepanjang masa. Kenapa kok makannya harus ini adabnya, ini sopan. Lihat, ada orang perempuan cantik luar biasa cantiknya. Dia makan sambil jalan, makan gorengan. Nggak jadi cantiknya, dinosaurus itu. Nggak jadi. Kenapa? Nggak punya adabnya makan. Ngerti nak? Santri nggak gitu, santri asadah nggak gitu. Makan apapun tahu adab makannya. Dia duduk, ada temennya bagi walaupun dikit, ngerti? Ngerti? Udah minta paling banyak lagi, hati-hati ini. Itu bukan adabnya santri asadah itu dinosaurus ngerampok. Minta mah seadanya, sewajarnya, sedikasihnya. Minta maksa, udah maksa paling banyak lagi. Bahkan yang punya nggak kebagian, dinosaurus itu santri T-Rex namanya itu santri nggak beradab. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, para asatid dan asatidah, ajarkan kepada mereka bagaimana caranya supaya dia punya adabnya terhadap ustadz dan ustadzah, punya adabnya terhadap ilmu yang diajarkan. Maka ustadz dan ustadzah, meskipun itu kemudian pembelajaran IT sekalipun, sebelum mengajar, hadiahkan dulu Fatihah untuk mu'alifnya kitab, untuk orang tuanya, untuk juga mereka. Hadiahkan Fatihah untuk mereka. Karena kekuatan kita doa. Doa silahul mu'min. Bangunkan itu yang lagi tiduran, duduknya yang benar, nanti tidur beneran, nanti nggak ngerti. Doa silahul mu'minin. Dengar apa nak? Kenapa itu main-main? Ngadep sini. Udah. Kamu kan anak SMP bukan anak SD lagi. Ya. Doa itu senjata kamu nak. Sebelum belajar apapun, hadiahkan Fatihah untuk mu'alifnya. Supaya apa? Ada keberkahan untukmu. Untuk apa keberkahanmu? Supaya kamu terbina karakternya dengan baik. Itu salah satunya. Itu nggak diajarkan tuh. Nggak diajarkan dalam kurikulum nasional kayaknya itu. Dan belum tentu itu yang namanya sekolah Garuda ngajarin kayak begini di pesantren. Kita nggak usah takut nak, walaupun sekolah emprit. Biarin. Baru Garuda mah dikit, emprit di sawah banyak. Nggak usah takut. Maka anak-anakku sekalian yang berbahagia, para asatidah, apapun pelajaran yang disampaikan, mesti tanamkan dulu, sampaikan kepada mereka adabnya harus seperti apa. Maka sebelum dimulai pembelajaran yang jauh lebih lama lagi, di awal pertemuan nanti, buat perjanjian dengan anak-anakmu nih, dengan santri-santri ini. Pelajaran Ustadz nanti kamu begini, begitu. Oke, siap. Sebelum dimulai, kalaupun Ustadz belum datang, kamu gak usah ribut. Ajarkan seperti itu. Kok kayak anak kecil aja, anak gede belum tentu ngerti. Paham nak? Karena hidup kita tidak ingin menjadi hidup yang lelah. Hidup kita harus lillahi ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sudah mengerti? Sudah mengerti? Kenapa semua ini dikemas dalam visi dan misi? Sudah mengerti? Supaya kalian tahu diri dan kalian tahu batasnya yang mana. Orang yang tahu diri, orang yang tahu batasnya, insya Allah kalian menjadi santri-santri yang sa'adah, santri-santri yang mendapatkan kebahagiaan. Santri yang bahagia, santri yang as-sa'adah, itu adalah santri yang tahu diri dan tahu batasnya. Itulah anak-anakku sekalian yang berbahagia tentang visi dan misi. Insya Allah kita istirahat dulu ya saja. Kita istirahat dulu, kemudian nanti kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Insya Allah tentang panca jiwa atau moto pondoknya. Nanti kita lihat seperti apa waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami, dan bisa sama-sama kita laksanakan. Sekali lagi, jadikanlah menuju lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.